kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Pagi hari ini kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa bagi kami. Pagi hari ini jika kami ada waktu, ada kesempatan untuk datang, kami percaya ini semua kasih karunia Tuhan atas kami. Bahkan kami sudah memuji Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan jika hadirat Tuhan ada di tempat ini, yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan baru, yang di persimpangan jalan pasti Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut akan kebenaran firman Allah sambil kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Semua sehat? Sehat kantongnya? Iya, hari ini saya bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Katakan di kanan kiri, gak kurang ada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari saudara buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23 bersaut-sautan kita baca, amin. Ya, sudah dibuka? Saya baca duluan baru saudara. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kuat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Mungkin ayat firman Tuhan ini kita udah hafal banget karena ini sudah dituangkan dalam pujian. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Terjemahan bahasa asli yang digunakan adalah Jehovah Roy, ya, yang artinya Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tetapi kita melihat bahwa Jehovah Roy ini saudara dalam Alkitab tidak semua mengartikan Tuhan adalah gembalaku. Kita melihat ada sebanyak 80 kali ini disebutkan, tetapi artinya adalah memberi makan, sebagai kiper atau sebagai penjaga. Kalau saudara lihat sepak bola ada kiper kan, ada penjaga gawang gitu ya. Terus mengartikan bahwa Tuhan menyertai kita supaya kita tidak terjatuh. Amin. Dan yang terakhir, dia adalah teman yang memberi kekuatan atau sobat yang memberikan kekuatan. Haleluya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 23 ini memang ditulis oleh Daud, yang pada waktu itu dia belum menjadi seorang raja, dan waktu dia menuangkan akan kata-kata ini saudara, dia berada dalam sebuah gua, ya, dan dia dalam tekanan. Tetapi dia tahu persis sekalipun dia dalam tekanan, dia sanggup mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Karena memang latar belakangnya dia kan seorang gembala. Dia tahu persis bahwa gembala itu tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya. Amin. Karena kita akan melihat di sini bagaimana
Daud benar-benar menyadari betul bahwa kalau Tuhan adalah gembala, Dia sanggup melakukan banyak hal. Dia sanggup membuka jalan, Dia sanggup menggendong kita, Dia sanggup memelihara kita, Dia sanggup memberi kita makan setiap hari. Amin. Dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini gembala luar biasa loh. Kalau kita lihat, Dia yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Menurut pemahaman saudara, kira-kira begini ya, Dia akan baringkan kita di padang rumput hijau, berarti seperti lapangan golf begitu yang hijau begitu ya. Terus kita baring-baring enak dapat makan gitu ya. Mungkin begitu ya. Saudara tahu, pada zaman Israel yang dimaksudkan Daud di sini adalah Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Sebenarnya kenyataannya begini. Di Israel itu yang kita tahu bahwa yang dialami oleh Daud adalah dia menghadapi padang rumput yang tandus. Jadi bukan padang rumput yang hijau loh saudara, yang tandus. Tetapi dalam kenyataan, di balik padang gurun yang tandus, perbukitan yang tandus, ada semak di sana sini yang isinya ada rumput. Jadi gembala tahu bagaimana membimbing ini domba-dombanya makan rumput walaupun di perbukitan yang tandus. Amin. Jadi bukan saudara baring-baring enak ada di padang rumput hijau bagaikan lapangan golf, bukan saudara. Tapi kita lihat penyediaan Tuhan atas kita sangat dahsyat dan luar biasa. Walaupun yang kita lihat perbukitan tandus, yang kita lihat tahun depan katanya kering, tahun depan masalah ekonomi makin berat. Tapi yang kita tahu, gembala itu selalu menyediakan rumput yang hijau walaupun di perbukitan yang tandus dan kering. Amin. Saudara yakin Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar walaupun kelihatan mata sekarang ini tandus semua? Saudara yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara ibu-ibu di sini? Karena kita tahu karakter gembala itu ada dua. Ya, kita pelajari bersama ya. Yang pertama, karakter gembala yang Daud tahu persis adalah yang pertama, dia lembut dan sabar. Amin. Apa tadi saudara? Kira-kira saya tipe gembala nggak ya? Karena kurang lembut. Ya, saudara, domba kalau kita lihat adalah binatang yang bodoh. Ya. Dan dia itu tidak pernah ada inisiatif. Makanya gembala itu selalu tuntun dia supaya nggak kesasar. Betul? Gembala harus dorong dia supaya jalan. Karena kalau sudah didorong juga masih malas aja gitu loh. Ya. Nanti perlu dipukul kadang-kala saudara ya, baru mau jalan. Itulah domba. Bukankah kita digambarkan bagaikan domba? Ya. Karena domba itu kadang-kala dilepas bisa kesasar. Betul? Makanya gembala harus pakai tongkat itu yang di ujungnya ada lengkung, dan lengkungan itu sebesar lehernya domba supaya kalau dia menggok ke kanan ditarik lagi sama gembala. Ya. Karena memang domba kadang-kala kalau udah dilepas bahaya saudara, binatang buas bisa ganggu dia. Nah, kadang-kala kita ini ya seperti domba yang kadang-kala Tuhan sudah banyak bicara, tapi kadang-kala kita nggak nyambung.com. Amin. Kadang-kala kita bisa kesasar padahal kebenaran itu sudah diberitakan berulang-ulang kali. Betul? Ya, betul apa enggak? Kadang-kala kita keras kepala, gembala di samping selalu. Tetapi kita ini seringkali kalau nggak didorong, nggak dibilangin berulang kali, kadang-kala kita masa bodoh. Ya, bisa kesasar. Apalagi kalau domba dilepas di pasar Atom, nggak bisa pulang. Haleluya. Ada yang pernah ke pasar Atom sini? Kalau domba dilepas di pasar Atom, aduh haleluya. Apalagi ini suasana Natal gitu, waduh. Di pasar Atom banyak bling-bling. Kalau suami nggak telepon mungkin nggak bisa pulang, kesasar. Haleluya. Apalagi kalau lihat yang diskon 70% plus 20%, wah domba bisa kesasar di sana. Ya, makanya perlu ada bimbingan, perlu ada pembelajaran setiap saat dan setiap waktu. Karena walaupun setiap waktu dikasih pelajaran, namanya domba bodoh saudara ya, harus berulang-ulang kali untuk diajarin. Saudara kira-kira nih ya, kalau saudara sebagai mama,
Ajarin anakmu matematika 2 tambah 2 4. Udah berulang kali diajarin, anaknya nggak nyambung. Emosi apa enggak? Emosi apa enggak? Rasa-rasanya kita itu mau kudu cubit tuh anak, karena apa? Buang-buang waktunya kita lah, ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Kadang-kala lupa. Waduh, ibu-ibu bisa emosi tinggi. Amin. Ya, begitulah Tuhan kita. Berulang kali kita diajarin firman, bolak-balik kesasar. Haleluya. Tapi hari ini saya percaya gembala kita yaitu Tuhan, dia selalu begitu lembut, ya, begitu sabar menantikan kita. Walaupun kadang kita sebagai domba yang nakal, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Dia selalu memberikan rumput yang hijau kepada kita. Karena apa? Gembala itu adalah penuh kasih dan sabar. Amin. Lembut katanya. Bahkan kita melihat poin yang kedua, karakter sebagai gembala, dia adalah tegas dan disiplin. Jadi saudara lihat ya, tegas dan disiplin. Artinya gembala juga bisa marah kalau kita tidak disiplin. Gembala juga bisa marah loh kalau seandainya sudah dibilangin, tapi kadang-kala kita melawan. Ya, saudara jangan bangga loh ya, karena seringkali kita lihat ya, di gambar-gambar pernah lihat nggak? Ada Yesus gendong domba, pernah lihat? Ada yang sok banget bilang, wah aku loh yang digendong itu. Aku loh kesayangan sampai digendong sama Tuhan Yesus. Jangan salah arti saudara, domba itu nakal. Seringkali kalau gembala pukul, memang nggak pukul di badannya karena penuh dengan bulu-bulu yang tebal, jadi kalau dipukul nggak nyambung, tapi harus dipukul di kaki, sehingga waktu dipukul kadang-kala saudara bisa patah tuh kaki tulang. Makanya saudara, gembala harus gendong dia. Jadi jangan pikir Anda digendong atau disayang karena Anda nakal. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi jangan terlalu pede. Wah, aku yang digendong. Waduh, karena nakal itu loh saudara, makanya kakinya patah. Seringkali kita mengalami kesakitan. Seringkali kita patah hati. Bukan patah kaki ya, patah hati. Karena sering tidak aturan dalam kehidupan. Nggak disiplin dalam menjalani aturan Tuhan. Bahkan sampai ada, saya bilang, ada gembala-gembala yang kepahitan sama jemaatnya. Kenapa? Banyak kali sudah dibantu, bahkan ada jemaat yang pinjam-pinjam duit sama gembala, ya, tahu-tahu nggak bisa ganti. Setelah itu jawabannya apa? Kan gembala harus penuh kasih, harus ada pengampunan, ya. Makanya Anda kalau pinjam duit sama gembala aja, kenapa? Penuh kasih, walaupun tidak diganti, dia tetap mengampuni saudara. Haleluya. Bukan gitu caranya saudara ya. Saya percaya ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan makin didewasakan oleh Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Saudara, kalau saya punya jemaat pinjam-pinjam duit, saya bisa stroke. Haleluya. Ya. Bisa cepat Tuhan panggil lah saya. Karena apa? Aduh, haleluya. Banyak kali kita sudah berbuat baik, tetapi kebaikan kita itu seringkali disalahartikan. Bahkan gak bisa bayar hutang, kita yang jadi sasaran. Dibilang gak penuh kasih lah, dibilang gak peduli lah. Aduh, haleluya. Hari ini saya mau katakan, mari kita jadi domba yang saat ini sudah dimodifikasi, ya. Bukan domba yang bodoh lagi, tapi domba yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita selalu dengar firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kira-kira ada di antara kita yang punya cita-cita jadi orang bodoh? Ada? Nggak ada kan? Maunya apa? Pintar. Apalagi kalau suami yang bilang, waduh istriku pintar sekali. Wah, rasanya berbunga-bunga plastik deh. Karena semua kita pingin dipuji kan ya. Wah, kalau bilang kamu istri yang cakap dan bijaksana, pintar mengatur uang. Wah, betapa kita langsung, wah,
terpesona begitu saudara, karena memang ibu-ibu adalah manajer yang terbaik dalam keluarga. Dia bisa mengatur segala-galanya, dari masalah pel-pelan sampai SPP anak, sampai makan setiap hari. Wah, ibu-ibu kerjanya luar biasa bagaikan manajer dalam keluarga. Belum itu lagi, ibu-ibu akuntan terbaik, ya. Sampai uang belanja diatur sedemikian rupa biar cukup sampai 1 bulan. SPP dia atur, ya listrik dia atur, air diatur, Shopee juga diatur, berhikmat. Lazada, Tokopedia kalau nggak ketahuan suami, puji Tuhan aman, haleluya. Ya itu berhikmat ya. Cicilan, wah kalau nggak ketahuan suami aman, kasih karunia Tuhan, haleluya. Saya mau katakan, kita diberikan kesempatan untuk belajar. Tetapi mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup dalam kebijakan yang tepat dan benar, sehingga kita bisa melihat hidup saya dan saudara makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, untuk itu mari kita sebagai domba yang telah dipulihkan oleh Tuhan, hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita seringkali dibawa Tuhan di lembah kekelaman, karena kita melihat ya ayat 4. Ayat 3 dulu. Ia menyegarkan aku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya seringkali kita itu sering kecewa sama suami, mertua, apalagi mertua nggak meninggalkan warisan. Ajaib sungguh ya. Kita mulai kesal, kenapa kok aku nggak dapat jatah ya. Kita mulai melihat kok jambul tetangga lebih tinggi, bulu matanya cetar membahana, sementara aku poniku tiarap terus. Haleluya. Hah? Ya, kecewa. Bandingkan yang lain. Saya katakan, walaupun seringkali engkau mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan yang mampu segarkan jiwamu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku gak kepahitan lagi, aku gak kecewa lagi, aku tidak akan bandingkan diriku dengan orang lain. Ya, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jiwaku selalu dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan segarkan aku, bahkan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara, di jalan yang benar ya, berarti saudara, kalau kita hidup dekat dengan gembala, gembala selalu tuntun kita di jalan yang benar. Bahkan Dia tuntun kita ya di tepi aliran air yang membawa kita kepada kesegaran, yang membawa kita kepada keberkatan, asalkan mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Ya, berikutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara, saya percaya mungkin di sini banyak mengalami lembah kekelaman, ya. Tetapi saya pastikan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik di setiap lembah yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua baik-baik saja. Amin. Seperti langit tanpa awan, hujan tanpa badai, tetapi Tuhan selalu berkata, di balik badai itu ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Di balik padang gurun ada Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Di balik salib ada mahkota. Amin. Jadi hari ini percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Walaupun Anda menghadapi lembah yang sangat mencekam, walaupun Anda menghadapi keadaan yang tiada harap, tapi katakan, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menggendong aku. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupku. Tiap pagi ketika engkau bangun, mungkin kadang-kala penat, lelah, capek, tapi deklarasikan kata-kata positif, kata-kata profetik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Dia yang menyegarkan jiwaku. Amin. Jangan bangun pagi saudara sudah kepahitan sama si A, si B, si C. Akhirnya waktu bangun pagi sampai sore Anda itu tidak akan merasakan damai sejahtera. Betul? Pagi hari bangun baca firman, atau kalau nggak bisa baca, nyanyi aja. Pilihlah lagu yang agak sedih-sedih supaya sesuai dengan penderitaan. Betul? Jadi kelihatan ada urapan kalau nyanyi yang sedih, ya. Kalau mana engkau lagi sedih,
Katakan di hadapan Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Boleh sama-sama? Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan selalu menjawab doa kita di waktu yang tepat. Tuhan selalu mendengar setiap seruan kita, karena kita tahu Gembala tidak akan membiarkan kita terjatuh. Gembala tidak akan membiarkan kita kekeringan tanpa makanan. Tetapi walaupun perbukitan yang tandus, selalu tersedia rumput hijau untuk saya dan saudara. Penyertaan Tuhan selalu sempurna adanya. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, ikut Tuhan itu jangan mungkin seperti Indomaret, Alfamart itu apa artinya? Dia ada istilah kan ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Saya mau katakan kita bukan seperti itu ya. Di dalam Tuhan saya mau katakan, justru bukan saling menguntungkan, kitanya yang banyak diuntungkan. Kadangkala saudara, kita merasa berjasa dalam hidup ini, merasa bahwa kita sanggup, kita hebat, kita bisa. Kita bisa karena Tuhan, amin. Saya dan saudara bisa ada perpanjangan umur hari ini, dilepaskan Tuhan dari virus corona. Saya yakin karena saudara masih dipercaya Tuhan untuk bisa berdampak, jadi pendoa, jadi pemberi firman, pemberi kesaksian untuk jemaat Tuhan yang sekarang ini. Amin. Yang mau dipakai Tuhan coba angkat tangan. Ada yang gak angkat tangan silakan angkat kaki aja. Amin. Ya. Saya yakin kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan perpanjang umur kita. Amin. Ya, engkau sebagai ibu-ibu mungkin engkau merasa aku cuma seorang diri. Karena memang saudara, kita melihat kadangkala kalau kita sendiri, ini paling ditakuti oleh kita manusia. Kadangkala kalau suami sudah dipanggil Tuhan, mungkin kita bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan tetap memberi aku makan? Apakah Tuhan akan selalu ada di setiap kesendirian hidupku? Saudara, bukankah tadi dikatakan Yehova Roy, artinya Dia tetap menjadi teman yang memberi kekuatan bagi kita. Dia sebagai kiper, sebagai penjaga. Dia sebagai Tuhan yang tetap menyertai kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Amin. Tangan Tuhan akan topang saudara-saudara. Ibu-ibu janda coba angkat tangan yang ibu janda di sini. Ya. Ada juga banyak ya. Haleluya. Jangan bukan ibu janda angkat tangan. Haleluya. Ya, saya percaya ibu-ibu janda di sini percaya, deklarasikan di hari Natal ini saya akan dapat kado spesial dari Tuhan. Amin. Ya, saya percaya nanti yang angkat tangan dapat sepeda. Amin. Haleluya. Yang gak angkat tangan dapat perumahan berupa brosur. Haleluya. Tuhan pasti menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Yang kepingin diberkati Tuhan angkat tangan. Ya, katakan di kanan kiri OTW. Ya. Anda OTW kaya. Amin. Boleh tepuk kanan kiri. Biar ini cuma hanya impian, tapi Tuhan pasti akan menolong setiap perkataan kita. Katakan Anda OTW kaya. Kita diberkati Tuhan bukan secara harta berkelimpahan, tapi setidaknya kita masih punya sahabat, kita masih punya teman, kita masih bisa happy tertawa bersama dengan teman. Itu satu kekayaan. Amin. Ya, makanya bersyukur kalau kita dikumpulkan dalam persekutuan wanita di tempat ini. Anugerah loh. Karena banyak yang sudah di rumah sakit terkapar, saudara, pingin datang di sini nggak bisa.
Jadi kalau kita bisa dikumpulkan dalam satu keluarga besar, komisi wanita di tempat ini, wow, anugerah banget ya. Kalau ketika masih mau lewat, baru di depan pintu bisa lihat Ibu Yeni. Mana Ibu Yeni di sini? Coba angkat tangan. Ada? Adakah Ibu Rini di sini? Ibu Angel? Wah, kalau atau Ibu Amimi ada? Kalau masih bisa Ibu lihat Ibu Amimi, ternyata masih hidup lah. Haleluya. Itu tandanya Tuhan begitu luar biasa untuk saya dan saudara, masih diperpanjang umur. Amin. Haleluya. Jadi saudara bersyukur hari ini ketika melihat kamu masih ada di sini, masih hidup ternyata. Aduh, haleluya. Coba lihat kanan kiri dan katakan masih hidup. Haleluya. Berarti kasih sayang Tuhan untuk kita luar biasa ya. Masih hidup bisa jalan. Aduh, anugerah Tuhan loh. Ada yang masih hidup gak jalan. Berarti saudara, ibu-ibu di sini spesial di mata Tuhan. Kalau Anda spesial, nggak usah komplain-komplain. Kenapa aku sendiri? Kenapa aku seperti ini? Kok nggak seperti dia? Belum tentu jambul tinggi bahagia, amin. Belum tentu jambul tinggi bisa tidur nyenyak. Makanya hari ini saudara, kalau Anda bisa tidur nyenyak, kasih karunia Tuhan, amin. Ada yang nggak bisa tidur di sini? Saya percaya bisa tidur semua, amin. Karena kita pegang prinsip firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah pikirkan sehari. Besok urusan Tuhan, amin. Ya, jadi nggak usah terlalu cengeng dengan kehidupan ini, karena saya percaya ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dan selalu deklarasi saya bilang, Tuhan, walaupun anak-anakku nggak peduli lagi denganku, karena mereka sibuk semuanya, tetapi Engkau sobat setia yang selalu memberikan aku kekuatan penghiburan dari Tuhan. Betul? Karena banyak loh saya lihat punya 4 anak nggak bisa mengurus ibunya yang seorang diri, tapi seorang ibu bisa mengurus 4 anaknya walaupun tanpa suami. Hebat kan? Jadi hari ini Anda nggak usah minta happy dari anak-anak, minta happy dari Tuhan. Amin. Karena kalau kita mau minta happy ke anak-anak, kita pasti kecewa.com ya. Saya selalu berprinsip dalam hati saya mulai dari sekarang, saya mesti ubah mindset saya. Dan saya katakan gini, jika saya tua nanti, saya nggak perlu berharap kepada anak-anak saya, karena nanti akan kecewa. Era anak-anak saya sudah berubah. Yang saya butuhkan adalah Tuhan, siapkan saya komunitas yang tepat, sobat-sobat atau sahabat yang tepat untuk kami kongko-kongko bersama. Amin. Untuk bisa pergi ke pasar Atom, kongko makan-makan bersama. Amin. Walaupun anakku tidak menemaniku, setidaknya transfer tiap bulan. Yes. Katakan ibu-ibu, yes. Amin. Karena walaupun kita banyak anak, saudara, nggak mungkin bisa temani kita kok. Ya. Jadi saudara, jangan sakit hati kalau anak nggak peduli dengan saudara. Bukan karena mereka tidak sayang, sibuk. Makanya minta sama Tuhan, Tuhan perpanjang ibu-ibu yang di GPPS Sawahan supaya aku tetap ada teman. Haleluya. Amin. Tuhan, tolong teman-temanku seangkatan, segeng sama aku biar panjang umur, supaya kalau pergi-pergi mau kongko-kongko bersama, kami masih tetap bisa curhat satu dengan yang lain. Amin. Jadi nggak usah minta anak-anak yang akan temani kita. Kita akan kecewa, kepahitan. Jangankan saya lihat ya, saya punya 3 anak. Yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Haleluya. Yang pertama sudah kerja di Jakarta. Yang kedua lagi kuliah di Fakultas Hukum sekelas sama saya. Terus yang ketiga kelas 2 SMA Petra Sidoarjo. Saudara, setelah lulus SMP, wow, sulit sekali saya mengumpulkan 3 anak ini untuk makan bersama. Karena apa? Mereka punya komunitas sendiri. Kalau saya tanya yang terakhir, makan sama mami ya hari Minggu sore. Aduh, mami kita ada janjian mami, mau nonton bersama teman-teman. Aduh, haleluya. Minggu depan, oh ada geng lagi mami. Aduh, ajaib saudara. Anak yang besar sama, anak yang nomor 2 sama. Itu belum nikah loh saudara, apalagi sudah nikah. Betul?
Katakan sama ibu-ibu di samping, ojo kecewa. Amin. Setidaknya mereka transfer aja. Amin. Supaya bisa jalan-jalan pergi ke Pacet sana, jalan-jalan ke Batu sambil selfie-selfie indahnya kebersamaan. Amin. Betul? Ya, jadi mulai sekarang nggak ada yang cengeng-cengeng ya. Kalau cengeng bahaya, bisa kanker stadium 4. Haleluya. Jadi mulai hari ini saya tidak lagi berharap kepada anak-anak. Happy saya adalah ketika Tuhan jamah saya. Happy saya adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi sekarang jangan lagi berharap kepada siapapun. Berharap aja sama Tuhan, dan Tuhan siapkan kita komunitas yang tepat, sahabat yang tepat, supaya kita bisa happy setiap hari. Amin. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan Ia yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Amin. Saya selesaikan firman Tuhan sampai hari ini, di jam sekarang. Ya mungkin singkat saudara, tetapi singkat aja banyak yang tidak ngerti. Haleluya. Betul? Apalagi panjang dikit udah tertidur dalam roh. Haleluya. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Kita tepuk tangan kepada WL Singer hari ini dan pemain musik. Amin. Ya, mereka penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia
gembalaku yang baik, Tuhan teman hidupku, Tuhan penjagaku, Tuhan kiperku. Aku tidak perlu takut walaupun di lembah kekelaman, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami sekarang ini diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, tetapi sesulit apapun ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan selalu terangi kami supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran. Berkati komisi wanita ini Bapa supaya makin berkembang, bukan sekedar berkembangnya dalam bilangan, tetapi dalam karakter. Pembentukan karakter benar-benar diubahkan, benar-benar kami alami sehingga di sini terjadi kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Baik kemajuan bilangan, terutama dalam pembentukan karakter yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, segala kemuliaan miliknya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Silakan duduk.